di channel YouTube aku, di Edukasi. Kali ini kita mau belajar terkait penerimaan, permintaan, keseimbangan pasar, dan juga tentang elastisitas. Buat kamu yang tertarik, tonton video ini sampai akhir ya. Berikut di samping saya sudah ada contoh grafik permintaan dan juga grafik penawaran. Grafik permintaan adalah grafik yang berwarna biru dan grafik penawaran adalah grafik yang berwarna merah. Dan kemudian ada titik di tengah-tengah, itu merupakan titik keseimbangan. Ketemunya yaitu jumlah apa yang diminta sama dengan jumlah apa yang ditawarkan. Dan berikut yang di samping saya adalah contoh pergeseran dari kurva penawaran. Dan kurva permintaan juga bisa bergeser loh teman-teman. Pergeseran kurva penawaran dan juga permintaan, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah barang yang ditawarkan maupun banyaknya jumlah barang yang diminta terjadi perubahan dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dan berikut yang di samping saya adalah contoh kurva dari penawaran dan juga permintaan barang dari pasar black market atau pasar gelap, di mana merupakan contoh pasar yang ilegal yang tidak akan terhitung jumlah penjualan dan juga permintaannya dari pemerintah maupun masyarakat. Teman-teman, pada teori permintaan dan juga penawaran ada istilahnya ceiling price, di mana ada kebijakan harga tertinggi, yaitu memberikan satuan harga paling mahal untuk suatu produk. Produsen harus sepakat untuk menjual harga tertinggi dan bahkan juga harga terendah agar mereka tidak menjual barang terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, pemerintah juga sering banget nih melakukan operasi pasar terbuka untuk mensidak apakah ada produsen yang melakukan kecurangan menjual harga lebih rendah dari pasaran atau menjual harga lebih tinggi daripada pasaran. Kalau tadi untuk kebijakan tertinggi namanya ceiling price, untuk kebijakan harga terendah namanya floor price, di mana pemerintah memberikan satu kebijakan agar produsen tidak lagi terkena permasalahan dari oknum-oknum yang nakal untuk menjual harga-harga di bawah pasaran. Karena apa teman-teman? Kalau misalkan ada perusahaan yang membanting harga atau menjual harga sangat rendah, ini akan merusak harga pada kompetitor lainnya dan ujung-ujungnya kompetitor lainnya akan rugi. Selanjutnya teman-teman, pada konsep permintaan ada yang namanya elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah elastisitas harga, kedua adalah elastisitas silang, yang ketiga adalah elastisitas pendapatan. Dan untuk rumus elastisitas seperti yang berikut ini. Rumus yang tadi cuma bisa diterapin sama elastisitas harga dan juga elastisitas pendapatan. Tapi kalau untuk elastisitas silang kita punya rumusnya sendiri. Berikut adalah rumus dari elastisitas silang. Oke, kalau gitu aku jelasin dulu ya satu persatu tentang definisi dari elastisitas dan juga definisi dari masing-masing jenis elastisitas yang ada di permintaan. Oke teman-teman, aku jelasin dulu ya tentang konsep elastisitas. Hingga nanti akan aku jelaskan apa itu yang termasuk pada jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, elastisitas sendiri adalah bagaimana kita mengukur dampak perubahan akibat satu satuan faktor yang jadi penyebab ini berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Yang pertama kita mau bahas tentang elastisitas harga terhadap jumlah permintaan. Apa yang akan terjadi jika harga itu naik? Apakah permintaan juga akan tetap naik? Atau ketika harga turun, apakah permintaan juga akan tetap turun? Karena ternyata ada beberapa barang permintaannya walaupun jumlahnya itu atau harganya itu naik, maka jumlah yang dimintanya akan tetap. Bahkan ketika harganya mengalami kenaikan, ada beberapa sifat elastisitas yang justru malah jumlah permintaannya makin meningkat. Nah, yang kedua teman-teman, kita mau belajar tentang elastisitas silang. Maka kita akan mengukur apakah barang tersebut termasuk dengan barang komplementer atau ke barang substitusi. Contohnya, kalau kamu suka minum kopi atau kamu juga suka minum teh, dan kamu pengen mengukur apakah kopi dan teh itu merupakan barang substitusi atau mungkin mereka adalah barang komplementer. Substitusi artinya adalah barang pengganti, komplementer artinya adalah barang pelengkap. Nah, ada contoh lainnya. Misalnya kamu juga mau menghitung antara gula pasir dengan gula jawa atau gula merah.
teman-teman bisa tahu nih, apakah gula pasir itu dapat menggantikan gula merah atau sebaliknya, atau mungkin dia hanya sekedar pelengkap sehingga tidak bisa menggantikan satu sama lain. Yang ketiga adalah elastisitas income atau pendapatan. Nah, pada bagian ini juga hampir sama penjelasannya seperti yang tadi elastisitas harga ya. Jadi pada saat pendapatan kita meningkat, apakah jumlah permintaan kita juga meningkat? Atau malah sebaliknya, tidak berpengaruh, atas dasarnya peningkatan income tidak dapat merubah jumlah permintaan. Sekarang kita belajar tentang istilah-istilah yang ada pada konsep elastisitas. Yang pertama adalah inelastis, di mana persentase perubahan dari permintaan jauh lebih kecil daripada persentase perubahan harga, yaitu contohnya kebutuhan barang pokok. Yang kedua adalah elastisitas, di mana setiap perubahan harga sekecil apapun akan memberikan dampak terhadap perubahan permintaan yang sangat besar. Contohnya adalah barang-barang mewah. Yang ketiga adalah elastisitas unitary, di mana persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan permintaan. Ini contohnya seperti barang-barang sekunder ya. Yang keempat adalah inelastis sempurna, di mana berapapun jumlah perubahan harga tidak akan berdampak terhadap jumlah permintaan. Contohnya adalah biaya sekolah, bahkan juga bisa kita pakai contoh biaya rawat inap di rumah sakit. Yang kelima atau yang terakhir istilahnya adalah elastisitas tak terhingga, di mana setiap perubahan harga sedikit apapun itu akan memberikan jumlah permintaan yang tak hingga. Ini bisa aja kayak kebutuhan barang pokok pada saat krisis, atau mungkin pada saat kita mau booking tiket mau pulang kampung nih dalam keadaan normal ya, non pandemi, misalkan mau pulang kampung terus ada saatnya diskon tiket pesawat, atau mungkin diskon tiket kereta api, atau mungkin diskon tiket bus, intinya berhubungan sama transportasi deh. Nah, kalau terjadi perubahan harganya lebih murah sedikit aja, maka orang pada buru-buru tuh pengen beli tiket tersebut. Atau mungkin kalau misalkan harganya mahal, naik sedikit saja, orang juga jadi cepet-cepet untuk ngebeli agar tidak terjadi kenaikan yang lebih mahal. Dan berikut ini adalah kurva-kurva tentang elastisitas harga terhadap elastisitas permintaan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video pembelajaran hari ini tentang penawaran, permintaan, dan juga teori tentang elastisitas. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Dan teman-teman akan ada video diskusi antara aku dan juga teman sejawatku di kampus UPN Veteran Jakarta yang akan membahas studi kasus tentang masalah excess demand maupun excess supply yang terjadi pada masa pandemi. Tungguin ya videonya.